Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di ibadah online pelayanan anak GPIB Silo. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga pada baik dan sehat ya di rumah. Kak Vika seneng deh hari ini bisa beribadah bersama adik-adik. Tenang, Kak Vika tidak sendiri. Kak Vika bersama Kak Rara. Yuk adik-adik siapkan hati untuk memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah adik-adik, kita udah memuji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Yuk siapkan hati, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat Tuhan Yesus kami bisa berkumpul untuk beribadah online IMPA pagi ini. Berkatilah ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar pun menyerah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, kita kan sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita pagi ini oleh Kak Rara. Sebelum itu kita akan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan di ibadah pagi ini, dan sebentar kami akan mendengarkan
cerita oleh Kak Rara. Berkatilah Kak Rara yang akan menyampaikan cerita pagi ini, dan berkatilah juga adik-adik yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentunya sehat-sehat ya. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan kakak Vika. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan buka bacaan kita dari 1 Tawarik 6 ayat yang ke-31 sampai 39. 1 Tawarik 6 ayat ke-31 sampai ke-38. Begini bunyinya. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkanah, bin Yeroham, bin Eliel bin Toah, bin Jul, bin Elkanah, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkanah, bin Yoel, bin Azaria, bin Zefanya, bin Tahat, bin Azir, bin Ebyasaf, bin Korah, bin Yishar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak ingin bercerita tentang seorang tokoh penulis lagu dan penyanyi yang terkenal di gereja adik-adik. Namanya adalah Fanny Crosby. Nah, adik-adik, Fanny ini lahir dari sebuah keluarga yang miskin. Ayahnya bernama John dan ibunya bernama Mercy Crosby. Pada usia 6 minggu, Fanny terserang penyakit flu adik-adik, sehingga matanya mengalami peradangan. Tentu saja, Bapak John dan Ibu Mercy segera membawa Fanny untuk berobat ke dokter pada waktu itu. Sayangnya, dokter salah memberikan obat adik-adik sehingga Fanny menjadi buta. Sudah tentu orang tuanya merasa kecewa adik-adik, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka miskin. Tidak punya uang adik-adik untuk pergi ke dokter lagi. Mereka terus membesarkan Fanny dengan kondisi yang kini buta. Fanny terus bertumbuh dalam pengasuhan orang tuanya. Pada usia 6 bulan, Bapak John, ayah dari Fanny, meninggal dunia adik-adik. Fanny kemudian diajar oleh neneknya. Neneknya menanamkan nilai-nilai agama sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang Protestan yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, saat Fanny bertumbuh dan mengetahui bahwa ia buta karena kesalahan pengobatan, Fanny tidak pernah merasa dendam pada orang itu. Malah Fanny berkata, "Tak pernah sesaat pun selama hidup saya yang lebih dari 80 tahun terkilas kebencian padanya. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Baik dengan cara itu memberkati saya untuk pekerjaan yang masih boleh saya lakukan." Mengapa Fanny bisa berkata demikian adik-adik? Iya, karena ia dibesarkan dalam keluarga orang tuanya, orang Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan adik-adik. Yang membesarkan Fanny menjadi anak yang berbahagia dan percaya diri. Ia mengenakan pakaiannya sendiri, tidak dibantu oleh orang tuanya, membereskan rambutnya sendiri adik-adik, dan berlaku tertib tanpa celah. Fanny banyak menghabiskan waktunya dengan memanjat pohon, berkuda, dan menceritakan humor pada teman-temannya adik-adik. Nah, adik-adik tahu
Siapa orang yang paling berperan dalam pertumbuhan Fani pada masa kanak-kanak setelah ayahnya meninggal? Iya betul, dia adalah sang nenek. Neneknya sebagai wanita yang cerdas dan sabar. Ia sering mengajak Fani berjalan-jalan di alam terbuka, menceritakan setiap kuntum bunga dan daun-daun secara sangat rinci, dan Fani mempelajarinya dengan sentuhan-sentuhan jarinya adik-adik. Ia memperkenalkan pada karya-karya sastra dan puisi, dan yang terpenting, ia membacakan cerita-cerita dari Alkitab setiap hari adik-adik. Walaupun mendapat pendidikan dengan penuh perhatian, kehausan Fani akan pengetahuan tak pernah terpuaskan. Ingatannya sangat luar biasa adik-adik. Pada umur 10 tahun, ia dapat mengingat sebagian besar perjanjian baru dan 5 kitab perjanjian lama adik-adik. Sayangnya, karena sekolah pada masa itu belum dilengkapi dengan perangkat untuk mengajar orang buta, ia tidak dapat memperoleh pendidikan umum. Fani berlutut bersama neneknya dan berdoa kepada Tuhan adik-adik. Tuhan yang baik, Tuhan maha baik. Tunjukkan pada saya Tuhan, bagaimana saya dapat belajar seperti anak-anak lain. Tak lama kemudian, ibunya menyampaikan berita mengembirakan tentang kesempatan untuk masuk ke institut bagi orang buta di New York adik-adik. Selanjutnya, Fani bisa belajar dalam pendidikan formal bagi orang buta. Fani terus bertumbuh dan berkarya. Dengan talentanya, ia kemudian menulis banyak lagu gereja. Ada lebih dari 8.500 lagu rohani adik-adik. Banyak di antaranya masih sangat populer hingga sekarang. Misalnya, Ku Berbahagia dari Kidung Ceria 261. Selamat di Tangan Yesus, Kidung Ceria 237. Nah, masih banyak lagi. Setiap lagu merupakan bukti kecintaannya terhadap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Fani? Memberikan seluruh talentanya bagi Tuhan Yesus, adik-adik. Adik-adik tidak perlu khawatir kalau adik-adik mempunyai talenta, tapi adik-adik kurang percaya diri. Adik-adik bisa seperti Fani. Kalau misalkan adik-adik suka berbahasa Inggris, suka mendengarkan orang percakapan bahasa Inggris, tapi adik-adik tidak bisa, tidak perlu berkecil hati adik-adik. Adik-adik boleh belajar terus seperti Fani adik-adik ya. Misalkan adik-adik, aku suka ngedance nih kak, suka ngedance di TikTok, tapi aku malu. Ih, kenapa harus malu? Tidak apa-apa, adik-adik mempunyai talenta untuk menari, untuk ngedance, untuk menyanyi. Silakan adik-adik ya. Gitu ya adik-adik. Oke, terima kasih. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari cerita-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan adik-adik klien kami sama seperti Fani Tuhan, yang mau berdoa, mau taat kepada Tuhan, mau setia selamanya kepada Tuhan, dan percaya Tuhan akan menolong di kehidupan adik-adik setiap harinya Tuhan. Tuhan, jadikan adik-adik pribadi yang lebih baik Tuhan. Berkati adik-adik klien kami dari tumbuh kembangnya, berkati kesehatannya, berkati pula keluarganya, kedua orang tuanya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu persembahan. Ingat ya adik-adik, walaupun
adik-adik ibadah online, tapi kita tetap ada persembahan. Adik-adik bisa menitipkannya di mama papa agar mama papa membawanya pada ibadah pagi di gereja. Yuk kita memuji nama Tuhan. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah, adik-adik, nggak terasa ya kita sudah di penghujung ibadah online kita. Nah, kita akan menutupnya dengan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Yuk adik-adik, kita nyanyi. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintah-Nya. Bait yang kedua ya adik-adik. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Bait yang ketiga ya adik-adik. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah online kita. Nah Kak Vika akan menutupnya dengan doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kak Vika mulai ya adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami dapat menyelesaikan ibadah online kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya apa yang adik-adik dengar cerita firman Tuhan pagi ini bisa mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan melindungi setiap langkah yang kami lakukan. Berikanlah kami kesehatan ya Tuhan Yesus, karena kami tahu pandemi ini belum berakhir. Dan jauhkan kami dari sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.